Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan mahasiswa kelas SKS 171. Hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2020. Ketemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah Sistem Akar. Baik, untuk hari ini mungkin ada sedikit review berkaitan dengan rancangan dari sistem pakar yang sudah kita rancang kemarin. Jadi ada perbaikan sedikit di relasi tabelnya, ya, di relasi tabel, yaitu di tabel solusi, ya, di tabel solusi. Baik, untuk saya tunggu 2 menit lagi aja ya, 2 menit lagi kita mulai perkuliahannya ya. Kita tunggu yang lainnya dulu. Baik, kita mulai untuk perkuliahannya. Sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak supaya dalam perkuliahan hari ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semuanya dan diberikan juga kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik, berdoa, bersilakan. Selesai. Baik, saya share dulu untuk screen-nya ya.
Jadi untuk datanya yaitu di tabel solusi ya, di tabel solusi. Di sini ada kode solusi, ya ada file kode solusi, nama solusi, kemudian KD diagnosa, kemudian ada NM kerusakan sama keterangan ya, sama keterangan. Dimana untuk NM kerusakan ini nanti datanya mengambil dari tabel diagnosa, ya mengambil dari data tabel diagnosa seperti ini ya. Nah, kemarin mungkin sudah ada beberapa dari rekan mahasiswa sudah membuat tabel untuk tabel apa? Video. Untuk tabel video. Nanti silahkan ditambahkan untuk tabel solusinya ID atau kode videonya. Ya, ID atau kode videonya dan juga mungkin nama dari videonya. Tambahkan di tabel solusinya. Jadi ketika nanti diinputkan, dia juga di tabel solusi juga mengambil data dari tabel video ya. Untuk tabel videonya saya bebaskan untuk filenya, saya ingin tahu misalnya nanti seperti apa untuk perancangan tabel videonya. Sebetulnya cukup ini aja untuk kode video, tabel video cukup 3 file nggak masalah, atau 4 file, yaitu kode video, nama video ya, terus mungkin sama keterangan seperti itu juga nggak masalah ya, atau mungkin ditambah lagi ada tanggal atau apa seperti itu, tapi cukup 3 tadi ya, kode video, nama video, terus mungkin keterangan seperti itu. Nah, kemudian nanti ini terakhir mungkin ya, ini terakhir untuk perancangan form solusi ya. Form solusi itu nanti kita terakhir untuk inputan di expert sistemnya untuk pakarnya ya, pakar atau admin pengelola dari sistemnya. Nah, berarti nanti di perancangan di database sistem pakarnya, di database sistem pakarnya nanti mungkin silahkan ditambahkan fungsi login ya, fungsi login yaitu tabel admin ya, tabel admin. Nah, tabel admin nanti di sini fungsinya adalah untuk tabel admin nanti fungsinya untuk mengatur dari user ya, user atau seorang pakar itu sendiri untuk bisa memasukkan data-data dari kepakarannya atau expertnya di sini. Jadi nanti silakan ditambahkan rancangan untuk adminnya. Jadi untuk sistem pakar ini ada dua tampilan ya, ada dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan yang pertama adalah untuk admin dan mungkin untuk ini pakarnya yang bisa masuk ke loginnya. Atau lagi nanti tampilan untuk usernya atau pemakai ya. Jadi pemakai nanti di sini dia hanya bisa mengakses untuk melihat dari knowledge base-nya, terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih dari seorang user sampai nanti menghasilkan dari diagnosa dan solusinya seperti apa. Jadi ada dua tampilan fungsi webnya nanti seperti itu, user dan pakar atau admin seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk gambaran perancangan sistemnya. Belum ada. Ada pertanyaan? Belum ada. Ya, saya lanjutkan ya.
Jadi untuk datanya, data nanti di tabel ya, baik itu nanti mulai dari tabel kategori, kemudian tabel kerusakan atau tabel penyakit, tabel gejala, tabel diagnosa, tabel solusi, nanti silahkan datanya diisi semuanya ya, disinkronkan untuk relasi data-datanya. Paling tidak minimal untuk diagnosa ada 10 ya, 10 data seperti itu ya. Untuk diagnosa mungkin minimal 10 data seperti itu ya. 10 data nanti silahkan diinputkan. Cari referensi mungkin ya, cari referensi tentang sistem yang akan dibangun ya, jadi sistem pakarnya nanti berkaitan dengan apa, nanti silahkan cari referensi. Misalkan kalau sistem pakarnya tentang kerusakan komputer seperti itu ya, cari referensi aja kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi di komputer atau laptop itu seperti apa seperti itu ya. Terus nanti silahkan cari searching di internet, khususnya di YouTube ya, berkaitan dengan videonya. Atau mungkin kalau mau merekam sendiri tutorialnya, cara penanganan sendiri pakai video sendiri juga nggak apa-apa. Kalau mau searching di internet, di YouTube, Anda download sesuaikan dengan videonya ini tentang perbaikan apa atau penanganan tentang apa ya, cari sesuai dengan tema yang akan diangkat seperti itu. Begitu juga misalkan dengan penyakit ya, nanti cari video yang berkaitan dengan penyakit apa seperti itu. Entah itu penyakit yang berkaitan dengan manusia, penyakit yang berkaitan dengan tumbuhan atau hewan ya, silakan cari referensi penanganannya seperti apa, obatnya seperti apa seperti itu. Jadi kalau penyakit itu pasti nanti ada obatnya ya, solusi penanganannya seperti apa, terus nanti dosis obatnya seperti apa. Kalau kerusakan biasanya penanganannya seperti apa ya, kemudian mungkin kalau ada yang harus diganti, nanti ya cari referensinya semua dari situ. Kemudian untuk berkaitan dengan template-nya, kemarin mungkin sudah ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang sudah menggunakan template ya. Nanti untuk backgroundnya disesuaikan aja tentang ini sistem pakar tentang apa seperti itu. Kemudian untuk datanya nanti juga disesuaikan ya, Kemudian yang baik segi tampilan untuk expertnya, pakarnya, nanti sama dengan user tidak masalah ya, jadi ada dua ya, jadi jangan disalah artikan. Jadi untuk sistem pakar itu ada dua tampilan ya, berarti nanti ketika membuat webnya ya, silakan Anda jadikan satu folder ya, silakan, atau mau dipecah juga silakan. Jadi misalkan Anda buat folder di htdoc ya, yang kemarin mungkin dikasih nama sistem pakar, nanti yang satunya dikasih nama misalkan user sistem pakar, mungkin seperti itu. Jadi nanti cara mengaksesnya ya berbeda. Kalau pakar nanti aksesnya di folder sistem pakar, untuk user nanti aksesnya di localhost user sistem pakar, seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Kalau di untuk sistem pakar itu sendiri, di sistem pakar itu yang mengakses tadi pakar sama user, pakar sama administratornya ya.
Dia mulai menginputkan kategori gejala, kerusakan atau penyakit, diagnosanya, solusinya, semua dia mengakses itu, ya, menginputkan data, menghapus data, mengupdate data, dia mengakses keseluruhan dari sistem itu sendiri. Tapi untuk tampilan untuk usernya dia hanya bisa mengakses, melihat saja, ya, melihat, ataupun dia menginputkan atau boleh menginputkan, tapi menginputkan dalam pencarian, ya, dalam pencarian, misalkan kerusakan apa yang ingin, informasi apa yang ingin dia cari tentang kerusakan apa, ya nanti cari di fungsi search seperti itu. Jadi tampilannya nanti berbeda, ya, tidak tidak mungkin juga tidak menutup kemungkinan Anda membuatnya, mungkin bisa ditambahkan misalkan untuk jejak rekamnya. Jadi misalkan yang mungkin ada yang mengangkat tema tentang sistem pakar penyakit, misalkan, ya, sistem pakar penyakit orang, ya, penyakit orang, mungkin bisa dibuat tabel bantu, ya, tabel tambahan, yaitu misalkan tabel untuk user, ya, atau mungkin klien, seperti itu, dimana data tabel ini nanti digunakan untuk rekam jejak user ini sudah pernah menggunakan sistem pakar ini berapa kali, seperti itu, ataupun rekam jejaknya misalkan yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan penyakit manusia, ya, misalkan ada si fulan, ya, misalkan si fulan ini menggunakan sistem pakar untuk diagnosa hipertensi, misalkan diagnosa hipertensi. Nah, untuk mendiagnosa hipertensi di sini, ketika dia ingin menggunakan sistemnya, ya, ini nanti dia melakukan input data dulu, atau dia nanti bisa menggunakan member, gitu, ya. Dia menggunakan member, ya, pendaftaran member. Jadi dia menginputkan data diri, nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat, dan sebagainya, seperti itu. Nanti terekam di database datanya, ya, Kemudian mungkin di sini setelah dia menginputkan ini data diri, gitu, ya, nanti secara otomatis dia terekam. Nah, ketika dia ingin menggunakan sistem, itu kan nanti dia menginputkan data, baik misalkan berat badannya berapa, terus kemudian mungkin detak jantungnya berapa, kemudian berat badannya berapa, mungkin kemudian gula darahnya berapa. Nah, semuanya itu nanti terekam di database. Kemudian juga ada tabelnya, ada record. Dia ketika memasukkan data itu nanti terrekodnya tanggal berapa, seperti itu, ya, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, seperti itu. Nah, ketika dia ingin menggunakan sistem itu lagi, itu nanti ya terrecord data terakhir itu ketika dia menggunakan sistem itu tuh, datanya sampai mana, seperti itu. Terakhir mungkin bobotnya berapa, detak jantungnya berapa, seperti itu. Jadi bisa terrecord apakah mengalami kenaikan atau penurunan, ya. Jadi ada record datanya. Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan kepakaran yang berkaitan dengan kerusakan, tidak harus memakai seperti itu, tidak perlu menambahkan record data untuk jejak pemakainya, ya, seperti itu, tidak harus. Tapi mendingan kalau yang berhubungan dengan manusia, seseorang atau makhluk hidup, seperti itu,
hewan seperti itu ya, itu mendingan menggunakan rekam jejak rekod data diri seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Arif, Halo, ya, silakan. Pak, maaf, itu Hmm. berarti nanti formnya apa template-nya harus ada dua gitu, Pak? Yang projectnya yang satu untuk yang administrator, Hmm. administrator gitu ya, Pak ya, Ya, untuk sistem pakan. Terus yang satunya untuk user. User iya. tuh nanti apa dibikin kayak sistem login gitu, Pak, nanti, Pak? Ya, jadi untuk terima kasih Mas Novian ya tadi ya. Jadi untuk pakar sendiri ya, untuk pakar sendiri lebih baik digunakan tambahkan fungsi untuk login ya, untuk pakar ya, untuk pakar atau administratornya itu nanti digunakan tambahan untuk fungsi login. Jadi untuk keamanan sistemnya tambahkan fungsi itu. Terus untuk tadi untuk user ya, user atau klien yang memakai sistem pakar itu boleh menggunakan login, boleh tidak seperti itu. Nah, cuman kenapa seperti itu? Kalau misalkan berhubungan dengan manusia, sistem pakarnya berkaitan dengan manusia yang memerlukan jejak rekod data, ya, jejak rekod data si pengguna, mendingan menggunakan fungsi tambahan eh, seperti pendaftaran seperti itu ya, seperti pendaftaran pemakai sistemnya seperti itu. Jadi nanti ketika dia menggunakan otomatis dia juga harus login seperti itu ya, otomatis dia juga login menggunakan sistem. Tetapi kalau misalkan sistem pakarnya hanya berhubungan dengan kepakaran tentang kerusakan, tidak harus menggunakan sistem login seperti itu. Nah, misalkan di sini saya mau tanya untuk Mas Novian, kemarin untuk sistem pakarnya membahas tentang apa? Tentang itu, Pak, servis laptop, PC, ya, servisnya, Pak. Printer, PC, laptop. Nah, misalnya kayak laptop, nah itu gejalanya apa, Oh, nanti berarti kerusakan nah ya. itu Berarti sistem pakarnya tentang kerusakan laptop ya. Ya iya, kalau Pak. membuatnya tentang sistem pakar kerusakan laptop, tidak harus menggunakan seorang seorang user tidak perlu eh, melakukan login di dalam sistemnya, sistem untuk klien atau user tidak perlu menggunakan sistem login ya, tidak perlu menggunakan sistem login. Tapi kalau misalkan tadi yang baru saya terangkan tadi, yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan hewan seperti itu lebih baik eh, menggunakan login. Jadi ada form khusus pendaftaran dulu ya, ada form khusus pendaftaran data diri nanti di data. Ketika nanti dia mau menggunakan sistemnya, nanti dia harus login ya, loginnya sesuai dengan ketika dia mendaftar. Jadi nanti ketika dia mendaftar itu nanti dia dapat mengisikan username mungkin ya, menggunakan username dan password, atau mungkin dia loginnya menggunakan kode pendaftaran ya, mau menggunakan kode pendaftaran juga boleh, silahkan seperti itu. Jadi mau menggunakan username atau kode pendaftarannya nanti dibuat otomatis seperti itu, tidak masalah seperti itu ya. Sama password, kalau password nanti eh, wajib ya kalau menggunakan seperti itu, wajib. Terus yang tadi yang Mas Novian tanyakan juga, apakah eh, menggunakan dua template seperti itu? Templatenya sama tidak apa-apa Mas Novian, templatenya sama tidak apa-apa, tampilan template ya, templatenya tidak masalah, tetapi jangan dicampur ya, jangan dicampur antara tampilan tampilan untuk user sama tampilan untuk admin, dicampur jangan. Jadi disendirikan ya, disendirikan menggunakan ya. Nanti bagaimana mahasiswanya mau menggunakan satu folder ya, mau menggunakan dijadikan satu folder juga boleh, silahkan. Atau mungkin foldernya dipisah juga
silahkan seperti itu. Jadi gunakan 2 template yang berbeda juga nggak apa-apa, mau templatenya sama juga nggak apa-apa, tapi ada 2 tampilan yang untuk 2 tampilan yang berbeda antara user atau klien dengan pakar atau administratornya. Jangan dicampur seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Mas Novian, bisa dipahami? Ya kurang lebih bisa paham nih Pak, tapi ya nggak tahu eksekusinya gimana. Oh gitu. Ya nanti kita minggu depan mungkin kita review ya. Ini mungkin saya jelaskan gambarannya seperti apa. Minggu depan saya lihat review hasilnya seperti apa. Ya paling tidak untuk form solusi udah selesai ya, untuk minggu depan udah selesai. Mungkin saya nggak akan menerangkan untuk form solusinya ya, saya tidak menerangkan form solusinya. Mungkin script programnya tidak terlalu berbeda jauh dengan form-form yang kemarin sudah saya jelaskan ya, baik itu pengambilan data dari database atau tabel, itu hampir sama seperti itu. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut gitu. Silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Pak, mau tanya Pak. Iya, Mas Rizal ya? Ya Pak. Ya, silakan Mas. Pak, Iya. ini kan ada database-nya Pak, ini Pak. Iya. Ada database solusi diagnosa. Hmm. Kita nggak merujuk ke sini semua tuh Pak. Ini untuk apa? Untuk tadi apa namanya? Solusi. Untuk solusi. Tadi kalau Mas Novian kan solusi untuk komputer ya Pak ya. Nah, ini nggak jadi satu tuh Pak, apa? Soalnya kan udah dibuat nih Pak. Iya. Database-nya ini Pak. Apa buat sendiri-sendiri apa gimana? Gini, jadi untuk sistem pakarnya nanti tiap orang pasti akan berbeda-beda gitu. Datanya pasti nanti akan berbeda-beda. Data yang maksudnya tema yang diangkat itu nanti pasti berbeda-beda. Misalkan Mas Rizal tentang apa nih, Mas Rizal? Yang di gambarannya Mas Rizal tentang apa? Saya sesuai ini Pak, sesuai database yang di situ. Ya, oke, sesuai dengan di sini. Baik. Jadi gini, untuk database yang ada di sini, ya tabel ya, ada tabel. Mungkin bisa diperhatikan di sini, di tampilan saya di sini ada tabel kerusakan atau tabel penyakit. Ya, tabel kerusakan atau tabel penyakit. Ini nanti silahkan disesuaikan dengan tema yang akan diangkat. Misalkan kalau kayak Mas Novian tadi temanya tentang tabel kerusakan, tentang kerusakan komputer, ya berarti nanti kode kerusakan ini diganti file kode kerusakan, pakainya nanti file kode kerusakan, kemudian NM kerusakan seperti itu. Tapi kalau misalkan Mas Rizal misalkan membuat sistem pakarnya ini bertema tentang penyakit, ya penyakit manusia, berarti nanti disesuaikan, bukan menggunakan nama tabelnya kerusakan tetapi penyakit, tabelnya penyakit. Terus nanti filenya apa? Filenya berarti nanti disesuaikan aja, KD penyakit ya, NM penyakit, bukan kerusakan lagi. Jadi setiap mahasiswa ini saya yakin nanti untuk membuat sistem pakarnya berbeda-beda. Membuat sistem pakarnya berbeda-beda. Tadi Mas Novian kerusakan tentang laptop, mungkin ada lagi nanti yang lainnya, misalkan Mas Rizal membuat sistem pakarnya tentang kerusakan motor misalkan seperti itu nggak apa-apa. Mungkin nanti ada lagi misalkan Mas Hindro misalkan mengangkat tema tentang penyakit, sistem pakar penyakit padi misalkan seperti itu ya, berarti nanti temanya untuk sistem pakarnya isinya penyakit padi itu apa aja ya. Penyakit padi itu
apa aja, mungkin kategorinya mungkin juga berbeda ya, data kategorinya. Padi itu ada yang namanya misalkan padi jenis apa C4 seperti itu, ada mungkin padi mentek wangi atau apa, mungkin juga penyakitnya kan macam-macam juga, mungkin nama penyakitnya sama untuk apa, untuk jenis penyakit di padi mungkin sama ya, tetapi mungkin penanganannya nanti mungkin berbeda ya. Kalau misalkan jenis padi untuk beras mentek wangi, kalau kena penyakit apa gitu, nanti ada solusinya, pemberian obatnya nanti dosisnya sekian, untuk berapa hektar nanti dosisnya sekian. Mungkin nanti kalau untuk padi jenis apa, rojo lele misalkan, nanti dia untuk solusinya mungkin obatnya takarannya sekian untuk beberapa hektar seperti itu. Jadi untuk sistem pakar ya, untuk sistem pakarnya semuanya ini mungkin berbeda-beda ya, antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain mungkin datanya berbeda-beda. Seperti itu Mas Rizal. Jadi semuanya nanti tetap saya tidak memberikan ini ya. Jadi saya tidak akan memberikan data kerusakannya tentang apa-apa tuh, saya nggak memberikan data seperti itu. Jadi mahasiswa saya persilakan mahasiswanya untuk merancang sistem pakar tentang apa aja seperti itu. Ya mungkin yang berkaitan dengan kerjanya mungkin silahkan seperti itu. Kalau misalkan Mas Rizal kerjanya di, kayaknya Mas Rizal itu IT ya, Mas Rizal IT ya. Ya mungkin ya kalau berhubungan dengan IT ya berarti tentang kerusakan komputer, laptop dan sebagainya, atau jaringan seperti itu, silakan. Mungkin untuk yang lain misalkan punya hobi misalkan bercocok tanam, misalkan berkebun misalkan ya, misalkan saat ini sedang bercocok tanam, berkebun, misalkan apa ya, buah tomat misalkan, buah tomat ya, angkat aja sistem pakar untuk tanaman buah tomat seperti itu. Penyakit yang biasanya yang terjadi di buah tomat itu, tanamannya itu apa aja seperti itu. Nah nanti solusinya apa seperti itu, diagnosanya yang sering terjadi, diagnosa dari penyakitnya itu, dari gejala-gejalanya itu apa aja seperti itu. Nah seperti itu Mas Rizal. Gimana Mas Rizal, bisa ada gambaran mungkin? Ya Pak, ada Pak. Ya, ada ya. Jadi untuk take pertama mungkin nanti ringkasan dari tabel-tabelnya itu ya Pak ya, yang mau diangkat tuh ya Pak ya. Ya, itu. Untuk nanti terus aja sistem login, kalau sudah masuk login nanti masuk ke itu ya, field-fieldnya ini ya Pak ya. Seperti itu. Cuman untuk ini apa, untuk tabel untuk admin atau tabel untuk loginnya, ini perlu saya kasih skripnya atau enggak nih? Kalau saya Perlu Pak. Perlu. Contoh aja Pak. Perlu Pak. Nanti semua sama semua Pak. Di contohnya di sini Pak, maksudnya gimana sih, saya masih ngawang-ngawang tuh administrasinya tuh gimana. Jadi homepage pertama, masuk menu pertama, nah itu nanti apa pilihan ini nanti login atau langsung tampilan dashboard buat kayak konsumen gitu Pak, customernya. Kalau customer kan mungkin bisa langsung kan, kayak biasa kan di tempat service tuh mau ngambil servisan atau mau perbaikan. Nah kalau perbaikan kan tinggal kategorinya apa, printer kah, misalnya PC kah atau laptop. Nah tinggal diklik. Nah itu kalau misalnya administrator berarti dia harus ada menu login, itu diklik, nanti bisa masukin password dan segala macam, baru bisa kayak edit semua itu kan Pak ya. Iya. Nah itu maksudnya gimana biar bisa saling memanggil antara yang punya user, project user sama yang project Pak. Kayak WordPress gitu ya Pak ya. Ya. Ya seperti itu. Nanti saya buatkan skripnya, perancangannya. Iya, ada lagi mungkin? Pakai WordPress Pak, biar bisa cepat Pak. Ya silakan, mau menggunakan teknik apa aja terserah, boleh, saya persilakan seperti itu. Ya. Nanti untuk
mungkin kalau dari segi rancangan ya, dari segi rancangan eh, tampil yang kita rancang ini mau dikembangkan tambahkan juga nggak masalah ya, silakan mau ditambahkan apa, silakan, saya tidak terlalu mengekang mahasiswanya. Pak, saya pengen punya tampilannya seperti ini lebih efisien misalkan seperti itu ya, saya persilahkan gitu ya. Jadi kalau tidak tidak selalu pakem dengan apa yang ada di pemikiran saya gitu ya. Jadi kalau mahasiswanya mungkin lebih punya eh, daya analisis yang lebih bagus dari saya, ya silahkan gitu. Jadi malah malah saya senang gitu, misalkan share, Pak, ini analisa saya itu seperti ini itu sepertinya lebih lebih bagus ketimbang rancangan kita. Nah itu saya nggak masalah untuk itu ya, jadi nggak terlalu mengekang pakem dengan tabel yang kita rancang ini, seperti itu ya. Untuk yang lainnya mungkin silahkan, ini masih Mas Rizal sama Mas Novian aja nih yang lainnya silahkan. Kayaknya kemarin Mas Frisky kelihatannya kemarin udah sampai tabel membuat form solusinya. Ada perkembangan lagi mungkin Mas Frisky mungkin? Belum ada ya. Ya. Ada lagi mungkin yang lain, atau Mas Rizal atau Mas Novian lagi mau share, mau sharing atau mau tanya lagi? Udah. Oke, mungkin nanti Untuk ini udah semua Pak saya Pak. Oke, iya. Database-nya udah jadi Pak. Iya. Cuman kan untuk login, untuk nampilkan kayak apa dashboard gitu kan butuh waktu lebih juga. Iya, benar-benar. Jadi finishingnya memang belum. Mungkin untuk perancangannya, juga saya tuh sebetulnya juga gini, apa, juga mulai dari awal sebenarnya, jujur aja saya juga mulai dari awal. Jadi kalau kemarin tuh saya udah punya aplikasinya, sistem bakarnya. Cuman karena kemarin laptop yang lama saya download software itu, ternyata softwarenya mengandung ransomware gitu. Jadi semua data yang di laptop saya itu ekstensinya semuanya berubah semua. Jadi sistem yang pernah saya buat itu di laptop mungkin banyak, mungkin ada puluhan aplikasi gitu yang udah saya buat itu dan tidak saya backup gitu, semuanya ada di laptop gitu. Jadi hilang semua. Jadi akhirnya saya buatnya dari awal gitu. Saya jadi sekarang itu buatnya dari awal, dari makanya ketika waktu saya pertama ngajar untuk sistem bakar ini kan eh, konsepnya masih apa ya istilahnya ya, baru 80% mungkin seperti itu konsepnya. Jadi lupa saya yang konsep ketika saya membuat itu, sistem dulu yang saya buat itu seperti apa itu saya lupa. Tapi waktu itu ketika saya membuat sistem pakar itu sudah pernah ini juga dipakai mahasiswa untuk skripsi juga gitu. Jadi dia hanya mengembangkan di bagian ini, di bagian videonya aja sebetulnya. Jadi waktu saya ngajar juga tidak ada tidak ada videonya ya, untuk tabel video. Tapi ketika dia skripsi itu dia mengembangkan program yang pernah saya ajar seperti itu, ditambahkan videonya aja. Kebetulan waktu itu saya sebagai validasinya ya, validatornya, saya lihat dulu ini programnya yang kemarin dipakai untuk pelajaran sepangkar ya. Oh iya Pak, ini saya kembangkan, saya tambahkan video seperti itu. Jadi pengembangannya hanya seperti itu. Nah tapi semua aplikasi yang di laptop saya semuanya hilang gitu ya, seperti itu. Jadi ya nanti saya buat untuk antara sistem pakar sekarang, hubungannya dengan sistem pakar sama ini
Sama satunya untuk project web ya, aplikasi pemrograman aplikasi web itu nanti loginnya mungkin nanti sama ya, loginnya sama, untuk tabelnya nanti bisa untuk di situ nanti bisa dipakai untuk yang pemrograman aplikasi web untuk sistem loginnya ya, sama seperti itu. Cuman mungkin kan kalau yang di pemrograman aplikasi web dan projectnya itu kan tentang inventory ya, tentang inventory. Jadi yang login cuma satu aja, bagian administrasinya aja. Jadi bukan penjualan online, soalnya bukan penjualan online internet seperti itu. Dia hanya membuat sistem inventory tapi yang berbasisnya web aja, tetapi tidak online seperti itu. Penjualannya tidak online ya, penjualannya tidak online. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin minggu depan kalau misalkan saya sudah sudah jadi untuk script loginnya ya, sama tabelnya nanti insya Allah saya kirim gitu ya, saya kirim di grup, terus mungkin langsung bisa diaplikasikan ke projectnya masing-masing untuk sistem bakarnya, dibuat loginnya. Jadi minggu depan kita hanya mereview saja seperti itu, tidak perlu saya terangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan perlu diterangkan ya nanti saya terangkan seperti itu. Mungkin juga nanti di script programnya mungkin nanti juga saya tambahkan untuk keterangannya, fungsinya untuk apa seperti itu. Ya, baik, itu aja untuk hari ini, untuk review sistem pakarnya. Saya ucapkan terima kasih udah bergabung di kelas online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.